Bismil Abi walibni waruhil kudus al-ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita cerdas. Sebagai warga yang ada di bangsa ini dan semua punya agama masing-masing, maka kita harus memahami letak sejarah sebelum kita mengomentari apapun. Nah, kali ini teman-teman, terkait apa yang terjadi di luar sana yang begitu heboh. Ya, kita sudah tahu dan begitu banyak, bahkan ada media-media yang sangat menggoreng isu-isu tersebut. Namun kita perlu tahu dari orang-orang yang ahlinya supaya kita tidak salah memahami apa yang sebenarnya terjadi di sana dan kita tidak termakan isu kemarahan dan lain sebagainya. Supaya kita menjadi terdidik dan memahami apa yang sesungguhnya terjadi. Kali ini kita akan lihat satu diskusi yang menarik teman-teman, yang akan mencerdaskan kita, khususnya bagi teman-teman muslim juga dan lain sebagainya, yang sangat pro sana sini, bahkan sangat menjunjung tinggi, perlu untuk melihat diskusi ini dan menalarnya dengan baik. Karena ada saya lihat di beberapa media, bahkan media-media di televisi, yang sangat mendukung mempro sana gitu ya, karena agamanya Islam seperti itu. Nah teman-teman, mari kita lihat diskusi ini dengan baik. Simak, pasang telinga, tidak usah kepanasan. Ini dia videonya. Manusia yang bukan orang Kristen, kita dengarkan. Ladies and gentlemen, thank you so much for checking out my YouTube channel today, The Study of Antiquity and the Middle Ages. As always, I'm your host, Nick Barksdale, and today we are joined once again by a very special guest, a very awesome YouTube channel that I'm happy to be affiliated with, and that is World History by a Jew, none other than Seth Fleischman. Seth, thank you so much for coming on today. Thanks, Nick. It's a pleasure to be back again. Definitely to my audience again, definitely check out the links in the video description below. They will take you. So, in Goliath said that the Philistines would surrender if a Jew. I'm your host, Seth Fleischman, and tonight we're doing the real origin of the Philistines. We're in the middle of a series on the Bronze Age collapse, and I'm going to start off tonight with a story all of you have heard before, but it may have been a while. So, there was a war in the land of Israel. The Israelites were fighting the Philistines. One of them was a Philistine giant from Gath named Goliath. For days, Goliath would shout to the Israelites each day and tell them to find a man that is brave enough to fight him. And he comes out for 40 straight days, find a man that is brave enough to fight me. And all the Israelites were terrified, even though Goliath said that the Philistines would surrender if he was bested in single combat. No Israelite was brave enough to face him. But then along comes a shepherd boy named David. He is meeting up with the Israelite army because he has a couple brothers that are fighting in the army led by King Saul, who was fighting the Philistines. So Jesse, David's father, sent David to deliver food to his brothers in the army. As he got closer, David realized that all the Israelites were terrified of Goliath. He couldn't believe it. So, in spite of his brother's pleas, David decides he will face Goliath alone. David got King Saul's support by telling him that he had faced both lion and bear to protect his father's sheep. And as we see Goliath saying, "Is anyone going to fight me?" And David comes out to tell him, "Me." David walks out to the field with no armor and only a slingshot and stones as weapons. The Philistine giant looks scornfully at this young lad coming to face him. "Come here and I will give your flesh to the birds of the sky and the beasts of the field." But David responds, lectures know very well, but just give me a couple minutes to get everyone else the basic info they need to enjoy this lecture. Then we're going to introduce the Philistines. I'm going to look at what we know about the Philistines were the Greeks before the Greeks. We had the Hittites who were covering most of modern Turkey, and then move on and we have the Mitanni people in Syria, and then Egypt. Egypt was of course dominant not just in modern Egypt, but also covering all of modern Israel and most of Lebanon as well. So you have these interleague trade networks. It was very sophisticated. So they were trading everything from grain and clothes, necessities, to luxury items like gold and jewelry. This one for explaining where we are.
Batu suara Palidara. Iya, sorry. Ya, ini ditemukan bukti-bukti penggalian di sana. Ya, ini Filistin, Kananit, orang Kanaan, Israelit. Ya, sudah ada. Nah, Palestina kapan lahirnya, kapan adanya? Ini bukti-bukti sejarah, semua ada. Ya, penggalian. Ya, bagaimana fakta Gaza dan Israel itu milik bangsa Israel, ada semuanya. Ya, kita lihat yang satu ini lagi ya. Jerusalem. Over 3,000 years ago, when King David made Jerusalem the capital of the Jewish people of Israel, there was no Palestinian people. When King Solomon built the first Jewish temple in Jerusalem, there was no Palestinian people. When the Babylonians broke through the city walls of Jerusalem and destroyed the first temple, there was no Palestinian people. Dari zaman Babilonia nggak ada namanya Palestina. When the Romans destroyed the second Jewish temple in Jerusalem, there was no Palestinian people. Zaman Romawi, ketika bangsa Romawi menghancurkan bait suci pertama, nggak ada namanya cecunguk manusia, tikus-tikus namanya Palestina. When the Roman Emperor renamed the land of Israel Palestine as a way to punish the Jews, there was no Palestinian people. When the Byzantines, Arabs, Crusaders, waktu zaman Bizantium, tentara salib, Kesultanan Utsmaniyah ketika menginvasi tanah Israel, ketika Kesultanan Utsmaniyah menjajah Israel, nggak ada namanya bangsa Palestina. Mamluks, Ottomans conquered the land of Israel. Even then, after World War I, when the Allied powers divided the territory, setelah Perang Dunia Pertama juga, ketika sekutu membagi wilayah Yerusalem, wilayah Israel dibagi dua, nggak ada yang namanya bangsa manusia cecunguk namanya Palestina. was formerly controlled by the Ottoman Empire and recognized the right of the Jews to their homeland and gave the Arabs the rest of the land in the Middle East. There was no Palestinian people. Nggak ada namanya orang manusia namanya Palestina, orang-orang Palestina. Kapan Palestina muncul? And the Jordanians occupied the eastern part of Jerusalem after Israel's War of Independence in 1948 and ruled it for 19 years. No one called to establish a Palestinian state with Jerusalem as a capital because tahun 1948 saja tidak ada namanya bangsa Palestina. Munculnya kapan? all right, we think you get the point. But then, in the 1960s, out of nowhere, a Palestinian people emerged. Tahun 60, seperti main sulap, tiba-tiba muncul namanya bangsa Palestina dari negara antah berantah mau merampok tanah Israel. But from where? Here's a quote from Zuhair Muqsan, a senior member of the Palestine Liberation Organization. There's no such thing as a separate Palestinian people. There's no difference between Jordanians, Palestinians, Syrians. The Palestinian identity exists only for tactical reasons. The creation of a Palestinian state is a new instrument in our ongoing war against this. Jadi Palestina odong-odong ini ya muncul tiba-tiba, itu adalah alat politik untuk mengganggu Israel. Pembentukan negara Palestina adalah alat baru dalam perang kita melawan negara Israel. Itu yang ngomong orang yang ngaku bangsa Palestina sendiri. State of Israel, and for the purpose of our Arab unity. In short, Jewish history has been appropriated. The name Palestine, which was given by the Romans to the land of Israel 600 years before the Arab conquest of the region. Nah, sejarahnya julukan atau nama Palestina itu diberikan oleh bangsa Romawi waktu penaklukan Arab kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu dikasih julukan dari julukan apa yang sebutan tanah Yudea diganti jadi tanah Palestina. Jadi julukannya Palestina. Yahudi itulah orang Palestina. Maksudnya diberikan julukan oleh penjajah Romawi. Was appropriated. There was a concerted effort to erase Jewish history and to delegitimize the state of Israel. Don't be fooled. Learn the facts and share the truth. Jangan tertipu, jangan makan hoaks, pelajari faktanya dan bagikan kebenarannya. Tuh katanya, ya. Nggak ada cecunguk namanya Palestina sebelum tahun 60. Nggak ada.
namanya Palestina. Munculnya dari mana? Kita lihat. Could it be that Palestinians actually stem from the ancient Philistines, the sworn enemy of the Israelites in biblical times? Well, let's make things clear. Palestinians are not Philistines. The Philistines who were living in ancient Israel were actually Greek, sea people, and probably pirates. These facts were confirmed in DNA tests and by archaeologists who were excavating in Israeli city of Ashkelon. The word Philistine comes from the Semitic root word invader, because that's who they were, invaders from Europe. They immigrated to Israel in the 12th century BCE. The Philistines were conquered in the 7th century CE by the kingdom of Babylonia and were wiped out as a distinct culture. In other words, they no longer exist. On the other hand, the word Palestina or Palestinian was given by the Roman Empire that changed the name of Judea to Syria Palestina as a punishment for the Jewish revolt in the year 135 CE. The British Mandate later used this term too, and it means that both Jews and Arabs that were living under the British Mandate were Palestinians, Palestinian Jews and Palestinian Arabs. I'm a Palestinian. From 21 until 48, I carried a Palestinian passport. There was no such thing in this area as Jews and Arabs and Palestinians. There were Jews and Arabs. In fact, the word Palestine has nothing to do with Arabs. Arabs are called Arabs because they come from the Arabian Peninsula. It's that simple. So, the group of people that call themselves Palestinians are mostly Arabs that come from neighboring countries like Egypt, Syria, Jordan, and more. You can tell which country they came from based on their accent that tells their origin and also their family names. Making a connection between modern-day Palestinians and the ancient Philistines is just wrong, because there is none. The Palestinian connection to Israel goes back only a few hundreds of years, while the Jewish connection to Israel goes back thousands of years, to the time of Abraham. Plus, the ancient Israelites practiced a religion called Judaism, as do modern-day Jews. Modern-day Jews are the ancient Israelites. We are indigenous to Israel. Wherever you put a shovel and dig, you will find that Jewish history. These are not just words. These are facts on the ground. Jews are called Jews because they stem from Judea. It's that simple. So many people are trying to feed you with lies about Israel. Don't let them lie to you and your friends. Also, Jangan mau ditipu, dibohongi oleh penipu-penipu. Israel milik Israel. Palestina yang sekarang teriak-teriak yang jadi teroris itu datangnya dari Arab, dari Mesir, dari Yordania, dari Suriah. Mereka bukan pemilik tanah Israel. Israel milik Israel. Gaza milik Israel. Tepi barat milik Israel. Hebron milik Israel. Manusia-manusia yang mengaku nama Palestina penumpang yang numpang, terus ngelunjak nggak tahu diri, minta merdeka dan minta tanah orang, tanah Israel dijadikan tanah nenek moyangnya. Yang ngomong bukan saya, sejarah, fakta, bukti, otentik. Kalau mau lawan, lawan sejarah. Makanya sekarang Benjamin Netanyahu mengatakan Gaza diratakan dengan tanah, kembali ke tanah tangan Israel. Sudah saatnya. Ya, jadi jangan kaget. Itu sudah tertulis di Alkitab dan sudah dibuktikan sejarah. Kalau kita orang Kristen sudah sangat tahu, orang Yahudi sudah sangat paham bahwa itu adalah tanahnya, tanah orang yang dibagi-bagi sama penjajah. Oleh Inggris dibagi-bagi, oleh Romawi karena waktu itu terjadi pemberontakan Bar Kokhba, ya, yang dipimpin oleh Bar Kokhba yang melawan pemerintahan Romawi gagal pada tahun 135. Maka orang Romawi marah, Yudea diganti namanya menjadi Palestina atau Palesit waktu itu, jadi Palestina. Dan kemudian Inggris ketika menang perang dunia kedua, dia membagi lagi wilayah Israel karena dia pemenangnya, maka dia suka-sukanya membagi-bagi tanah Israel, tanah Yudea, disebut juga mengikuti bangsa Romawi, disebut Palestina. Nah, pada waktu itu sejarah tadi dikatakan
Pada waktu itu tinggal di situ manusia-manusia Arab. Nah, untuk memisahkan supaya tidak ribut, disebutlah yang Palestina Yahudi, yang punya tanah Israel, yang pendatang Arab disebut Palestina Arab. Makanya Golda Meir tadi Perdana Menteri yang paling ditakuti oleh negara Arab pada perang 6 hari, perang Yom Kippur, Golda Meir bersama jenderal perangnya bernama Moshe Dayan yang matanya cuma satu, yang paling ditakuti pada perang 6 hari, perang Yom Kippur, sangat ditakuti, itu juga orang Palestina disebutnya. Jadi orang Palestina itu adalah orang Yahudi. Kalau Arab-Arab itu yang kurang ajar, yang jadi teroris sekarang pendatang tapi ngaku-ngaku punya bangsa Palestina. Makanya Benyamin Netanyahu akan menghapus yang namanya Palestina. Kita lihat apakah memang bisa berhasil. Yang namanya Palestina tidak ada lagi di Gaza, kecuali ada orang Yahudi. Makanya di pemukiman Gaza dibangun semua pemukiman orang Yahudi. Makanya teroris ngamuk. Kenapa orang Yahudi itu kita terdesak semua? Kita dikurung, diberi batas, diberi pagar, kawat berduri, dikurung di Gaza. Nggak boleh memperluas, karena itu kamu diam aja di situ. Makanya kemarin ngamuk. Jadilah teroris, membantai orang-orang Yahudi. Karena apa? Karena sakit hati, tidak pernah bisa menjadi bangsa Palestina. Karena ngaku-ngakuin tanah orang, ya, itu sejarahnya, itu faktanya. Belajarlah sejarah, jangan mau ditipu omong kosong. Makanya orang-orang yang gampang ditipu nggak punya otak, apalagi yang membela-bela Palestina, itu manusia tidak punya otak. Dungu dan tolol. Silakan Pak King David, tanggapannya. Ya, Walidara, jadi kalau orang Kristen berbicara itu semua pakai dalil, pakai bukti, fakta, bukan ngoceh, tuduh sembarangan sana sini tanpa bukti. Jadi kalau kita lihat ya, bagaimana ketika orang Israel dituntun keluar sejak dari Mesir, mereka dibawa keluar oleh Musa dan Harun. Ya, kita melihat di dalam perjalanan mereka selama 40 tahun di padang gurun, mereka dituntun oleh YHWH. Tetapi bangsa ini memang tegar tengkuk. Dan mereka yang keluar dari Mesir itu semua, orang-orang yang keluar dari Mesir itu binasa di padang gurun, kecuali anak-anak mereka yang lahir di padang gurun. Mereka yang disebut generasi Yosua, mereka lah yang berperang masuk ke kota-kota yang pada waktu itu begitu banyak sekali dikalahkan oleh Yosua dan Kaleb. Kalau kita membaca di dalam Yosua, kitab Yosua, ya, mulai dari Yosua 10, Yosua 11 ya, kita baca ini terlalu banyak ayatnya ini ya, saya hanya baca singkat-singkat saja Pak Lidara ya. Wilayah-wilayah yang ditaklukkan Yosua, saya baca ada ayat 22 dan 23 saja ini. Ya, kalau Anda mau menyelidiki silakan baca terus kitab Yosua. Ini nah peperangan yang dikalahkan oleh Yosua ini dan Kaleb ke kota-kota ini. Tidak ada lagi orang enak. Memang orang enak itu yang tinggal di tanah Kanaan ya. Tidak ada lagi orang enak yang tersisa di negeri orang Israel. Hanya di Gaza, Gad, dan Asdod masih ada yang tertinggal. 23. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu tepat seperti yang difirmankan oleh YHWH kepada Musa. Yosua pun menyerahkannya kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka sesuai dengan bagian suku-suku mereka. Lalu negeri itu tentram tanpa perang. Saya lompat lagi ke Yosua 13 ayat 3. Mulai dari sungai Sikor di perbatasan Mesir sampai ke daerah Ekron di utara. Semuanya itu terhitung sebagai tanah orang Kanaan dan merupakan wilayah 5 raja kota orang Filistin, yakni di Gaza, Asdod, Askelon, Gad, dan Ekron, dan wilayah orang Awi. Ayat 7 saya lompat, oleh sebab itu, bagikanlah negeri itu kepada 9 suku itu, dan kepada suku Manasye, yang setengah itu menjadi milik pusaka mereka. Ini negeri di sebelah barat yang harus direbut, yang tadi saya bacakan itu. Jadi saudara-saudara, kita ini mempunyai sejarah bukan saja
sejarah secara apa namanya itu yang dicatat oleh orang sejarawan, tetapi di Alkitab sendiri ini terbukti, saudara, bahwa apa yang dijanjikan kepada bapak leluhur yaitu Abraham, ya, bukan Ibrahim, ya. Kalau Ibrahim saya nggak tahu dari mana itu orang. Bapak yang dijanjikan oleh Yahweh kepada bapak Abraham itu telah tergenapi di dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, dan yang dimasuki oleh Yosua dan Kaleb yang menempati tanah Kanaan itu, yang akhirnya nanti disebut adalah Gaza, itu orang yang ditempati oleh orang Palestina. Tetapi dahulu itu bukan orang Palestina yang menempati tanah itu, tanah Kanaan, tapi orang Enak, bangsa yang tinggi besar itu, ya, orang-orang raksasa. Kalau kita baca terus di kitab Yosua ini luar biasa, saudara. Kita akan memahami kenapa tanah itu disebut tanah orang Israel, karena memang sesuai janji Tuhan kepada Abraham, kepada Ishak dan kepada Yakub dan seluruh keturunannya. Dan inilah yang kita lihat bagaimana sekarang yang terjadi peristiwa ini adalah di Asdod, di Askelon, kan begitu Pak Lidara, ya, daerah Gaza. Ini semua adalah milik orang Israel. Kota Askelon, kota Asdod, kota Kfar Aza, Be'eri. Ya, betul. Jadi ini saya nggak baca semua ini Pak Lidara, karena terlalu banyak sekali ya kota-kota ini. Ya, saya nggak baca. Kalau Anda mau baca silakan. Anda baca Yosua mulai dari pasal, kalau bisa ya Yosua 1 lah, mulai dari Yosua 1 terus sampai selesai. Karena saya tadi baca lompat-lompat saja, karena menunjukkan bahwa kota-kota ini masih ada sampai hari ini. Ya, kota Gaza, Asdod, Askelon, Gad, dan Ekron, dan wilayah orang Awi, itu masih ada terus sampai sekarang. Wilayah orang Sidon, ya, kota orang Sidon, sampai ke kota Afek, dan wilayah orang Amori. Selanjutnya wilayah orang Gebal, dan seluruh pegunungan Libanon, di sebelah matahari terbit, mulai dari Baal, Gad, di kaki gunung Hermon, sampai ke Lebo Hamat. Wah, ini panjang sekali, saudara. Yang tadi saya bacakan semua itu, kota-kotanya itu yang sekarang ini lagi terjadi peristiwa yang namanya teroris Hamas ini menyeberang, menjebol yang namanya pagar kawat berduri itu. Mereka jebol dengan alat berat dan mereka menembaki semua orang yang ada di wilayah itu yang tidak siap, ya, karena itu ibu-ibu rumah tangga, orang-orang tua, anak-anak yang masih remaja, anak-anak kecil, kemudian bayi-bayi yang kita tahu juga 40 bayi dipenggal kepalanya oleh Hamas, itu tidak disiarkan oleh TV Indonesia. Kan kita tahu TV Indonesia kan TV kadrun. Jadi mereka menyembunyikan peristiwa tentang pembantaian manusia secara sadis, sangat sadis, tapi tidak ditampilkan di TV Indonesia. Mereka pikir ini dunia masih zaman kuda gigit besi. Mereka lupa bahwa sekarang ini teknologi sudah canggih. Orang hanya pencet, tekan dengan jempol, sudah bisa cari data informasi di seluruh dunia. Ya, jadi kita melihat bagaimana teroris ini menyeberang, ya, menghajar perumahan-perumahan yang dekat Gaza itu. Mereka membunuhi orang-orang yang sedang membaca Taurat. Mereka karena lagi menyambut Hari Raya Sukkot, mereka membaca Taurat, mereka tidak boleh bekerja apapun juga. Mereka duduk diam membaca Taurat, dan mereka ditembaki oleh orang-orang teroris ini dengan membabi buta sekali, ya. Dan itu banyak sekali yang mati, bukan saja orang Israel, tetapi banyak pendatang juga dari Amerika, dari Jerman, juga dari Thailand, dari berbagai negara, termasuk dari Rusia. Itu tidak pernah disebarkan oleh TV Indonesia. Ya, kita hanya bisa nonton itu di TV luar negeri. Jadi mereka pikir orang Indonesia ini bodoh semua, tidak bisa mencari informasi di dunia yang sekarang sudah sangat canggih ini. Mereka lupa. Mereka masih menutup-nutupi kenyataan fakta yang terjadi di luar negeri. Jadi Anda kalau mendapat informasi yang tepat, jangan nonton TV Indonesia. Itu penipu. Itu tidak benar. Mereka memberikan berita berat sebelah. Mereka mempersalahkan orang Israel, tetapi mereka tidak melihat secara objektif tentang kejadian yang sebenarnya. Bahwa teroris Hamas ini menembaki wilayah Israel dengan 7.500 rudal. Tetapi semua dapat ditangkis dengan Iron Dome bangsa Israel. Mereka diberi kecerdasan, ya. Ada yang lolos tapi jatuh di tanah kosong, saudara. Jadi jangan Anda berpikir Israel sudah hancur lebur. Tidak, itu TV Indonesia yang beritakan. Kejadian fakta sebenarnya tidaklah demikian. Nah, saudara, ketika mereka menyerang Israel, Israel hanya bertahan. Tidak menyerang balik pada saat itu. Karena memang mereka dalam posisi
hari raya mereka itu mereka hormati sekali. Coba bayangkan, bagaimana orang lagi beribadah diserang? Apakah itu gentleman? Apakah itu yang disebut kasatria? Apakah itu yang disebut orang yang mengenal Tuhan beragama? Tidak, itu setan, jin, iblis. Itu representatif daripada sifat jin, setan, iblis. Kalau orang mau bertempur harus saling siap dong. Bukan cara curang seperti itu. Coba kalau Israel sengaja melakukan itu juga. Ketika orang sembahyang di Masjid Al-Aqsa, lalu orang Israel datang dengan tentara yang lengkap, menembaki semua dan memusnahkan mereka. Apakah tidak diteriak-teriak oleh para muslim seluruh dunia? Tidak demikian, saudara. Orang Israel itu sangat gentleman. Mereka menembaki jalur Gaza saja, mereka SOP-nya itu mereka kasih tahu dulu. Kalian rakyat sipil keluar dari sana. Kalau kalian tidak keluar, berarti kalian dianggap adalah Hamas, teroris. Kami menembaki kalian, itu bukan salah kami. Jadi Israel itu gentleman sekali, saudara. Sebelum dia operasional, dia umumkan dulu bahwa dia akan serang. Anda cepat keluar dari sana. Kalau Anda orang sipil, cepat keluar. Tapi kalau Anda tentara atau anggota Hamas, Anda tidak keluar, kami anggap Anda teroris dan dimusnahkan. Jadi Anda lihat, sekarang kota Gaza itu sudah sebagian besar musnah. Karena serangan lebih masif pada malam hari. Mereka membom target-target di mana Hamas itu memasang tameng-tameng manusia. Bahkan mereka menyembunyikan alat-alat tempur mereka, bom mereka sembunyikan di masjid-masjid. Jadi kenapa bangsa Israel atau tentara Israel menembaki masjid dan merobohkan masjid? Itu adalah karena mereka menaruh bahan-bahan peledak, senjata-senjata mereka sembunyikan di masjid supaya tidak disangka bahwa itu tempat rumah ibadah. Jadi jangan salah tangkap ya, jangan ikuti berita Indonesia yang selalu menyalahi bangsa Israel. Tidak demikian kenyataannya. Anda nonton dong TV-TV luar negeri yang memberitakan secara berimbang, bukan berat sebelah. Anda nonton CNN luar negeri, Anda nonton Fox, dan banyak lagi berita-berita luar negeri yang memberitakan berita yang berimbang. Jadi sekali lagi saudara, bahwa Gaza itu sesuai dengan data Alkitab itu adalah milik orang Israel, bukan milik bangsa Arab. Dan ingat, orang Palestina itu yang datang ke tinggal di Tanah Kanaan, dulu namanya Tanah Kanaan, itu bukanlah orang Arab asli. Mereka pendatang. Jadi saudara harus tahu kisah sejarah, jangan taklid buta, jangan membela buta sebelum Anda mengecek sejarahnya seperti apa. Ya, ini yang harus diketahui oleh orang Indonesia, karena orang Indonesia ini kan asal diberitakan di TV Indonesia, mereka pikir itulah kebenaran. Tidak. Sekarang Anda harus komparasi dengan TV-TV yang ada di luar negeri. Sekarang dunia ini informasi sejauh jari jempol, saudara. Kita nggak bisa ditipu lagi dengan TV Indonesia yang selalu menitik beratkan terhadap satu kelompok tertentu karena mereka bergabung di sana juga. Jadi ada banyak sekali kadrun-kadrun yang ada di dalamnya. Makanya mereka membela kepentingan mereka. Karena itu, saudara, saya ingatkan, jangan percaya TV Indonesia karena beritanya tidak berimbang. Mereka memberitakan berita yang memberatkan salah satu pihak. Ya, mereka menyalahi seolah-olah Israel yang salah. Tidak demikian, saudara. Dunia tahu, ya, bahkan seluruh dunia mengutuk Hamas karena kekejamannya itu sangat-sangat biadab. Mereka bukan lagi manusia, tetapi mereka jelmaan iblis. Karena bayi-bayi, 40 bayi dipenggal kepalanya. Bayangkan, saudara, bayi bisa apa sih? Pakai popok aja mereka nggak bisa sendiri. Ya, anak-anak kecil mereka siksa dulu, baru mereka bunuh, mereka tembak. Ya, ibu-ibu rumah tangga mereka perkosa dulu, baru mereka tembak. Bahkan ada manula-manula yang ditembaki mereka, dan ada juga yang ditangkap, dijadikan tawanan. Dan mereka mengancam pemerintah Israel, apabila Anda menembaki kami, maka setiap Anda menembaki kami, maka satu nyawa sandera itu harus melayang. Saudara lihat, inilah teroris. Ya, karena mereka ini bukan negara. Mereka ini adalah teroris. Kalau negara, mereka terikat perjanjian perang, ada hukum perang, tidak boleh membunuh orang sembarangan sebelum diadili. Jadi kalau yang namanya teroris pasti mereka mengancam dong. Ya, sanderanya diancam akan dibunuh. Anda lihat itu orang-orang yang menyandera pesawat, mereka ancam penumpangnya, itulah teroris. Tetapi kalau perang antar negara, tidak demikian, saudara. Inilah yang harus dicermati oleh orang-orang Indonesia yang selama ini 1400 tahun dibodohi oleh ustadz-ustadz mereka, oleh para pengajar mereka, sehingga mereka menjadi manusia yang bodoh, tidak punya pengetahuan, hanya membela sepihak, tidak melihat secara objektivitas, ya. Mereka tidak melihat secara menyeluruh, mereka hanya melihat sepihak dari kelompok mereka saja, mereka tidak melihat secara keseluruhannya. Jadi buat saya sih, saudara-saudara, yang
Ya kita mari melihat secara objektivitas ya, jangan sampai kita membela Israel secara buta juga, itu saya juga tidak setuju saudara. Ya, kita harus melihat secara menyeluruh. Yang salah kita katakan salah, yang benar kita katakan benar. Jangan kita juga membela bodoh seperti Kadrun. Orang Kristen tidak seperti itu saudara. Kita melihat kejadian yang sebenarnya seperti apa, kita tahu bagaimana asal mulanya itu sampai terjadi peperangan seperti ini. Itu bukan 1-2 tahun saudara. Sudah memakan korban, sudah tidak terhitung saudara. Ya, inilah kita melihat sejarah, fakta yang tidak bisa dibantah. Apalagi Alkitab jelas menyebut semua itu ada kota-kota itu. Dan Alkitab ini sudah ada lebih dulu, ribuan tahun yang lalu. Sebelum adanya Palestina. Sudah ada ditulis kota itu, siapa yang tinggal di kota itu. Tadi sudah saya bacakan. Jadi tinggal Anda kalau mau lebih tahu lagi, selidiki Alkitab ini, baca itu. Kitab Yosua dari ayat pertama, pasal pertama sampai dengan selesai, Anda akan memahami kalau Anda mengerti. Karena perlu kecerdasan membaca Alkitab. Begitu dari saya, Palidara. Terima kasih. Iya, oke, ya. Terima kasih, Pak. Kita baca lagi Alkitab kita 1 Samuel 6 ayat 15, 16, 17, 18. Ya, tadi Pak King sudah bacakan dari Yosua. Sekarang kita baca dari 1 Samuel 6 ayat 15, 16, 17, 18. Ayat 15, 1 Samuel 6 ayat 15. Orang-orang suku Lewi menurunkan tabut Elohim, tabut Tuhan, dengan peti yang ada di sebelahnya, yang di dalamnya ada benda-benda emas itu, lalu menaruhnya di atas batu besar itu. Dan pada hari itu orang-orang Bet Semes mempersembahkan korban bakaran dan korban sembelihan kepada Elohim Tuhan YHWH. 16. Ketika kelima raja orang Filistin melihat hal itu, pulanglah mereka ke Ekron pada hari itu juga. 17. Inilah benjol-benjol emas yang dibayar orang Filistin kepada Elohim sebagai tebusan salah dari Asdod 1, dari Gaza 1, dari Askelon 1, dari Gad 1, dan dari Ekron 1. 18. Lagi tikus-tikus emas menurut jumlah segala kota orang Filistin kepunyaan kelima raja kota itu, baik kota-kota yang berkubu maupun dusun-dusun sekitarnya, dan batu besar yang di atasnya diletakkan tabut Elohim di ladang Yosua orang Bet Semes itu adalah saksi sampai hari ini. Jadi saksi sampai hari ini, Asdod, Gaza, Askelon, Gad, Ekron itu milik orang Israel. Amin. Bukan milik teroris. Yes. Itu fakta. Itu fakta. Makanya ketika terjadi pembunuhan, jadi ini bukan perang. Bukan. Tetapi pembunuhan, massacre, atau pembunuhan brutal, biadab kepada orang-orang yang tinggal di Askelon, Asdod, dan sekitarnya. Khususnya di Kefar Aza. Kefar artinya kampung, Kefar artinya desa. Makanya Yesus ke Kefar Nahum, desa Nahum, karena di Israel yang namanya desa disebut Kefar. Kefar Aza, ada Kefar Kana, ada Kefar ini desa. Makanya yang ada di Gaza itu adalah Askelon dan Asdod. Yang diserang adalah Askelon dan Asdod, bukan yang lain, karena paling dekat dan berbatasan langsung dengan Gaza. Dan disitulah pembantaian terjadi, bukan perang. Kalau yang namanya pejuang, namanya pahlawan, perang, mengusir penjajah. Ini perang kepada bayi dan orang tua, membunuh. Makanya mereka bukan manusia, mereka binatang. Kita lihat apa yang terjadi ketika Gaza diratakan dengan tanah. Makanya Israel membumi hanguskan masjid Islamic Center karena mereka adalah tempat berkamuflase sebagai ibadah, tempat ibadah, dan sebagai gedung universitas, padahal tempat pelatihan teroris. Kita lihat. A war has consequences. Ya, teroris. Tetap saja teroris. Teroris adalah pembunuh.
bukan tentara, bukan pejuang. Teroris adalah pembunuh banci yang membunuh manusia, orang-orang yang tidak bersenjata. Silakan Remelian Oksar. Oke, salam semua, selamat malam. Ya, sesuai topik hari ini saya pertama mau bicara gini, bahwa memang bangsa Israel itu hanya menempati wilayah atau daerah yang dijanjikan oleh Yahweh kepada mereka, kepada bangsa Israel dan kepada keturunan mereka. Dan Israel tidak pernah melakukan perluasan wilayah gitu, berbeda dengan yang di sana yang selalu memperluas wilayah dengan menggunakan pedang gitu. Dan seperti apa yang sudah dikatakan oleh Pak Lidara dan Pak King tadi, ya, memang wilayah Gaza itu adalah wilayah yang diberikan kepada Kaleb, orang Yahudi, yang karena kesetiaannya dan keyakinannya pada Yahweh, dia tetap tidak takut kepada bangsa enak, masalah itu. Nah, mungkin dulu waktu zaman internet belum ada, mungkin pihak sana bisa mengklaim-klaim bahwa Gaza itu milik mereka segala macam. Ya, tapi dengan sekarang zaman sudah begitu majunya, dengan begitu mudahnya kita mencari informasi dan mendapatkan informasi, dan ditambah lagi dengan adanya apologetika, ya bongkarlah sudah tipu-tipu mereka selama ini, kan gitu. Nah, untuk yang perkembangan hari ini ya seru lagi nih. Pihak Israel mengatakan bahwa mereka tidak akan memberikan fasilitas air dan listrik kepada Gaza jika mereka tidak membebaskan Sanda. Dan sepertinya mereka nih sekarang udah mulai seperti kayak cacing kepanasan, udah mulai beringsetan nih, kayak cacing kena garam. Ya, saya akan menarik melihat bagaimana perkembangan selanjutnya. Gitu aja Pak Lidara. Lanjut Pak Lidara. Baik, kita akan saksikan video ini. Apakah ini tentara, pejuang, atau penjahat, teroris, pembunuh? Silakan nanti dinilai sendiri. Nearly 3,000 people attended the Tribe of Nova festival in Reim, Israel on Saturday. Ada yang lihat gambar ini, video ini di berita sini? Ada nggak kira-kira? Ada. Di mana? Di mana? Tapi dia bilang itu Tel Aviv yang rata dengan tanah. Oh iya, makanya pinter hoax dan penipu semua ya. Iya. Tel Aviv itu sampai Tel sekarang Aviv masih dengan tanah, dengan keberhasilan rudal para syuhada. Kasihan ya. Iya, itu yang dibodohi ya. Yang kemarin demo, yang barengan sama congor-congor ustadznya itu loh, teriak-teriak siang-siang. Kasihan. Oh mereka. iya, Pak Lidara, saya jadi ingat Pak satu hal. Hari ini katanya Haifa diserang. Ayo kain nama marah-marah. Universitas saya diserang. Tel Aviv sekarang berdiri kokoh. Tidak ada satupun bangunan yang kena. Ini Gaza, tempatnya Hamas. Tel Aviv. Tel Aviv tempat tinggalnya pemimpin Hamas, karena pemimpin Hamas 2 orang jadi sate di sini. Tel Aviv meratakan yang masih ada. Silakan. Saya cuma heran Pak Lidara. Ya. Ini congornya MUI kok nggak bunyi ya? Oh nggak bunyi, nggak bisa bunyi, Pak. Congor-congornya MUI sekarang nggak bisa bunyi ya? Nggak bisa bunyi. Apa ini ya, pingsan kena dikentutin ubi rebus ya? Iya. Ini coba silakan. Makan ubi rebus ditambah telur setengah mateng, terus ketut sama Hamas, pasti pingsan apa perlawanan. Tambah bau dong. Ya mereka kan pantas dapat yang bau. Iya betul. Ya tapi Pak Lidara, gini ya sekarang serius. Terorisme bagi mereka itu memang dari awal Pak. Ingat dulu zamannya PLO, mereka membajak pesawat numpang Pak, terus mereka ledakkan di Beirut, ingat nggak? Satu pesawat TWA mereka ledakkan begitu aja. Jadi mereka bikin bom bunuh diri di dalam pesawat. Itu ajaran apa Pak? Pasti ada manual booknya kan yang diikutin. Saya ngecek Pak, sengaja saya ngecek di kitab-kitab pegangan agama-agama besar ya. Di Alkitab saya tahu.
Saya cek di kitabnya agama Hindu, agama Buddha, agama Zoroaster, Sabi'in, bahkan sampai kitab-kitab orang ateis tentang kemanusiaan saya baca, nggak ada satupun perintah membunuh manusia untuk menyenangkan Tuhannya. Saya nggak ketemu, Pak. Aneh kalau ada Tuhan yang memerintahkan membunuh orang. Itu sungguh aneh. Betul. Berarti Tuhannya tidak punya kemampuan untuk menghukum orang. Ya, jadi Tuhannya tidak punya kemampuan untuk menghukum sendiri orang tersebut. Harus pinjem tangan orang. Tuhan kayak gitu ada nggak sih? Ada. Atau cuma imajinasi? Ada, Bang. Ada yang suruh ngebunuh biar apa? Aku tidak mengetahui, biar ketahuan seberapa besar imannya, Bang. Ada, Bang. Tahu ajaran apaan itu, Bang? Iya, makanya. Kok ajaran kayak gitu masih ada? Masih bisa beredar di tahun gini, 2023. Iya kan? Karena mereka kalau saya lihat sebaik-baiknya mereka hanya cuma punya dua pilihan. Dia keluar atau ikut kitabnya. Kalau dia ikut kitabnya, dia akan menjadi pembunuh. Kalau dia keluar, dia masih bisa selamat. Tidak menjadi seorang manusia pembunuh, berdarah dingin lagi. Karena diajarkan dalam ajarannya. Jadi memang cuma ada dua pilihan. Mereka stay dengan ajarannya, kan mereka nggak bisa rubah. Sementara kitab manual booknya, kitab utamanya memerintahkan pembunuhan tanpa pandang bulu dan berdarah dingin. Dan cerita-ceritanya sudah banyak. Atau mereka keluar dari kultus ini, mungkin mereka tidak beragama, tapi mereka tidak akan menjadi manusia pembunuh. Tinggal pilih. Daripada akan dikenang dalam sejarah sebagai seseorang yang mengikuti kultus pembunuh. Begitu dari saya, Pak Lidara. Itu filmnya bagus tuh. Tel Aviv rata dengan tanah. Haifa rata dengan tanah. Iya. Habis ini Yerusalem rata dengan tanah. Yerusalem tuh yang akan rata dengan tanah katanya. Iya, jadi nggak ada yang bisa datang lagi ke sana. Kita juga udah nggak bisa datang ke sana. Iya, benar. Oke, kita dengarkan apa yang dikatakan negara. Hamas is brutal. They're terrorists who do not care about people, neither Palestinians nor Israelis. After Saturday, you would think there is Ini reporter ini sedang berbicara di Tel Aviv. Hancur Tel Aviv tuh ya. Ngeri ya. Tuh di belakangnya Tel Aviv tuh hancur semuanya. Astagfirullah, tuh bangunannya kok pada berdiri semua, Pak? Salah, pada hancur semua. Salah ngomong. Itu Tel Aviv hancur loh di belakang tuh. Hebat ya, saya bisa bikin videonya bangun lagi tuh Tel Aviv. Padahal udah hancur kan kemarin, betul nggak? Betul. Kata manusia-manusia kerbau. Bisa saya bikin videonya bagus lagi, betul nggak? Hebat kan saya? agreement on that. Well, think again. People are lining up to support Hamas and to blame Israel for what has happened. They're blaming Israel for what it has suffered. Now let's be clear about two things here. First of all, we sympathize with Palestine. They've become refugees in their own land. Oh, ini Tel Aviv nih yang lagi jalan tuh orang Yahudi tuh. Yang lagi jalan-jalan ini, ini orang Israel ini, Pak. Ini Tel Aviv nih hancur nih. Iya. Benar itu. Ini yang lagi jalan, yang lagi ngungsi nih mukanya kayak orang hutan, ini orang Yahudi ini pasti. First of all, we sympathize with Palestine. They have become refugees in their own land. It is wrong. But whose fault is that? Was it the fault of the 260 youngsters who attended the Rain Music Festival? Itu manusia apa monyet, Pak? Yang di video itu. Manusia apa monyet? Yang jalan tadi? Iya. Kayaknya monyet sih. Kera itu. Manusia. Orang yang kan udah jadi monyet semua. Oh, begitu. Iya, jadi itu pasti bukan orang Yahudi. Kan udah jadi monyet semua, mau babi. Babinya belum ketemu itu kucuk. Iya kan? Menurut dongengnya ya.
Gitu. Kita lihat ya, kalau itu kasihan Pak. gambarnya orang jalan dengan 2 kaki, berarti pasti bukan orang Yahudi itu. Enggak, itu lagi bawa kresek hitam, dia lagi bawa berkat itu. Oh, berkat kambing korban, bawa kambing korban. Bawa besek, Pak, bawa besek. Bawa besek. Kita dengerin lagi ya. Gaza. Was it the fault of the grandmother abducted from Beirut? I don't think so. Killing innocent Israelis does not advance the Palestinian cause. It is not activism, it is bloodlust. And that's point number 1. Point number 2, Hamas is not Palestine. They are a terror group that rules over Gaza. Tuh, yang ngomong orang luar. Hamas tuh bukan Palestina. Bukan Palestina. Itu Dajjal, kelompok teror. The last elections in Gaza were held in 2006. It's been around 18 years. 18 years, no elections. You cannot call yourself a legitimate party, a legitimate government. Yang Is the herannya Hamas so kenapa popular? passwordnya sama ya? Hah? Kenapa passwordnya sama? Ya sama semua. Why not hold elections? Why not prove their popularity then? Let me tell you what an opinion poll found in July 2023. 62% Gazans wanted Hamas to uphold the ceasefire. 62% wanted the ceasefire. They did not want Hamas to start a war with Israel. And what did Hamas do? The exact opposite. The same poll revealed more interesting data. 50% Gazans wanted Hamas to stop demanding Israel's destruction. 70% wanted the Palestinian Authority to take over Gaza. The Palestinian Authority rules over West Bank. Most Gazans prefer them over the Hamas. So like I said, Hamas is not Palestine. And most of us understand this difference. Even major world powers do. Listen to the European Union's foreign policy chief. The Palestinian Authority is our partner. We don't deal with Hamas, but yes, we support and we deal and we... Nah, itu bendera Arab tuh. Bendera Arab ada bintang-bintangnya. Bendera Arab itu. Kita lihat tanpa yang ada bintang. Kita lihat lagi Tel Aviv rata dengan tanah. But Hamas's terror attack on Israel on Saturday made their already difficult lives even worse. Itu video game atau beneran tuh? Israel's retaliation Video has game, been relentless. main-main ini. Kalau ini Palestina karena manusia. Its airstrikes on the strip have been almost non-stop since Saturday. Oh, ini Tel Aviv, Pak. Ini Yerusalem. Waduh. Itu editan itu, Pak. Editan itu. Edit ini. Saya jago edit kan. Jago edit saya. Hebat kan? Oh. Silakan Willkommen. Tanggapannya sebelum kita putarkan video. Jerman, bapak-bapak. Waduh, Jerman. Guten apa nih? Guten Nacht ya? Guten Tag. Gerne. Jadi kita sebagai warga Indo yang ada di luar negeri sangat miris ya mendengar statement-statement para pemimpin, apalagi RI1 kemarin itu kita menonton bahwa ada arahan ke Menteri Luar Negeri supaya mengajukan stop konflik katanya. It is not about konflik ya. Ini benar-benar adalah real teroris ya, bukan Palestina dengan Israel. Jadi jangan asal ngebacot. Ini pembantaian, bukan konflik. Ini begal. Ya. Ini begal perampok teroris. Iya. Jadi kita dan juga kami sebagai di Jerman ya, kita sebagai warga Jerman itu sangat miris karena ada juga kan warga kita dari Jerman, makanya Jerman sangat emosi nih ya. Kita tuh sangat coba kalau kita membayangkan ya, ini para kadrun yang ada di Indonesia, kalau seandainya itu anak kalian ya yang kemarin itu dibantai habis, disembelih oleh Hamas itu kemarin ya. Jadi tolong bayangkan. Jadi jangan hanya menjual-jual agama terus. Kita udah boring mendengarkan seperti itu. Makanya Indonesia itu tidak akan pernah maju sepanjang kalian terus membahas agama. Karena sekarang gini ya, perekonomian di Indonesia itu sangat miris saat ini ya. Tapi gaya orang Indonesia ini, pemimpinnya itu seolah-olah Indonesia itu negara makmur ya. Makanya buat para yang muda-muda yang ada di Indonesia, cepat-cepat kalian belajar bahasa Jerman. Ya, itu karena satu senjata ke sini bukan uang, hanya bahasa. Ya, kalau kalian sudah bisa B1, B2, ya, A1, langsung ke sini bisa langsung bekerja dan diperhatikan oleh pemerintah Jerman. Ya, jadi kita kemarin itu sangat miris karena RI1 menyebutkan ini konflik, ya, dan juga dukung Palestina. Ya, ini bukan. Dan ini tadi pagi ada demo di Berlin, langsung diciduk sama polisi ya, nggak bisa dikutik mereka di sini ya. Jadi jangan kalian karena mayoritas di Indonesia ya, kalian itu tidak memikirkan masa depan kalian, karena
kapanpun itu yang busuk, kapanpun itu tipu-tipu, kebohongan, suatu saat akan terungkap. Ya, jadi makanya harus belajar jujur. Tetapi bukan disebut kadrun kalau tidak menipu, karena memang kalian sudah diajarkan menipu, begitu. Jadi kita sangat miris ya, karena di Indonesia pemberitaan media-media di Indonesia semua TV itu bukan berimbang, tidak, semua lying, too much lying, ya, tidak ada kebenaran, ya. Itu yang udah terkacir itu, yang udah habis itu adalah Palestina. Tapi di sana diberitakan sekarang Hamas bertahan begini begono. Emangnya kita di sini kita memantau kalian di sana di Indonesia, ya? Dan juga ya, kemarin itu Perdana Menteri Israel sudah memberikan waktu ya 72 hours ya. Tolong silakan, tapi ya banyak kadrun juga yang ada di Palestina. Mereka kalau di bahasa Batak itu jugul namanya. Mereka tidak cepat-cepat pergi dari Gaza. Mereka tidak buru-buru ngungsi dari Gaza. Mereka masih bertahan. Dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sudah bilang dengan jelas akan men-stop listrik, support semua bahan pangan semua akan di-stop, internet, terutama air ya, terutama air. Udah diumumkan kemarin saat Hamas biadab itu ya. Dengarin ini kadrun yang ada di Indonesia. Saat Hamas membabi buta membunuh orang-orang yang tidak berdosa, Israel tidak langsung membalas. Ya, ingat itu, camkan baik-baik, hei para kadrun, ya, camkan baik-baik. Tidak langsung dibalas, ya, masih tetap mereka hanya bertahan, ya. Kita di sini di luar negeri memantau kalian di Indonesia. Sekarang zaman milenial, zaman internet. Jadi kalian itu jangan terus berbohong, ya. Makanya kita bingung ini pilihan, apalagi sekarang kan mau pemilu di negara kalian di Indonesia, ya, next year, ya. Kita bingung karena kita sudah tidak percaya lagi akan pemerintah itu. Tidak percaya sama sekali, ya. Kita dengar di sini gereja di sini ditutup, ibadah di sini dibubarkan. Ada kemarin itu kita lihat mau mendirikan sekolah Kristen, wah membabi buta, ya, demo, ya. Apa itu? Ini zaman milenial gitu loh, ya. Jadi seolah-olah, jadi sekarang yang ada di Indonesia itu orang yang menjabat jabatannya tinggi semakin korupsi, koruptor, ya. Sepanjang tukang tipu yang memegang pemerintahan, ya korupsi akan tetap. Makanya masyarakat yang menengah ke bawah semakin kejepit, semakin kejepit. Makanya itu peminta-minta di jalanan segala macam nggak pernah berhenti. Kalau di sini ada yang mabuk, ada yang itu pasti orang yang kadang-kadang yang mabuk itu paling dari imigrasi yang imigran yang dari Suriah, yang dari itu. Karena di sini mereka kan malas kerja karena dibiayai pemerintah. Ya. Jadi tolong di Indonesia jangan open minded lah supaya kalian itu maju. Dan para anak-anak muda, ya, jangan kalian mau dicekokin terus-terus dengan agama kalian itu, agama yang paling suci, agama yang paling kudus, ya. Ini zaman milenial. Kitab kalian yang menghancurkan kalian sendiri, ya, kitab kalian. Orang Kristen itu paling kotor, bukan paling suci, paling kotor. Tapi nyatanya mereka kotor sekali, tapi mereka itu kan teorinya kan sok-sok suci, Pak. Iya, betul. Ya. Makanya jadi jangan kalian kira kalian di Indonesia itu bisa seenak kalian, tidak. Nggak harus dua kalau misalnya Indonesia itu dibom, nggak harus 2 bom dari Israel, hancur kalian. Semoga Papua masih bisa bertahan, ya. Camkan kalian itu kadrun yang ada di Indonesia. Kadrun, camkan. Ya, terima kasih. Welcome. Jadi sekian ya Pak, buat bapak-bapak semua, buat bapak host ya, karena ibu mau memasak, suami sebentar lagi akan pulang. Tetap semangat buat teman-teman yang ada di Indonesia. Ya, vielen Dank, Danke. Oke, kita lihat bahwa Tel Aviv, Yerusalem hancur. Seperti berita kadrun bahwa Hamas menang. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengar dengan baik apa yang didiskusikan mengenai yang terjadi dan viral saat ini teman-teman. Tentu kita terus menyampaikan turut bersedih karena ada banyak korban dari sebuah kejadian itu. Baik dari pihak Israel dan juga pihak yang lain, begitu ya. Teman-teman, kalau kita menyimak apa yang disampaikan oleh narasumber, maka kita bisa mengukur dan dapat mencerdaskan kita gitu ya. Tidak malah buta begitu, tidak malah memakan berita-berita hoax yang notabene itu menyudutkan satu pihak yang mungkin juga menjadi korban terlebih dahulu.
Tetapi ketika ada sebuah pembalasan, maka tetap juga dituduh yang bersalah, teman-teman. Karena kita mendapatkan informasi yang kurang kredibel, sehingga kita keliru memahaminya. Tetapi apa yang disampaikan dalam diskusi tadi merupakan bagian yang sangat luar biasa. Tentunya itu bisa mencerdaskan banyak orang. Kita harus berdiri di bangsa kita ini. Anda boleh mendukung satu pihak, tapi juga harus dengan informasi yang bertanggung jawab. Harus dengan cara-cara yang baik, yang beradab, dan menghargai orang lain. Kita tahu bahwa di salah satu bangsa itu justru juga, misalnya Israel, justru mendukung bagaimana penghidupan di Palestina. Dan itu bukan rahasia umum, teman-teman. Kalau memang bangsa Israel itu tidak mendukung Palestina, tidak mungkin, teman-teman, mereka diberikan pasokan listrik, pangan, dan lain sebagainya, bahkan air bersih seperti itu ya. Artinya mereka memiliki hati yang hebat, memiliki hati yang luar biasa dalam kemanusiaan. Tetapi kasus dan keadaan ini ditunggangi oleh oknum yang bernama HAMAS gitu ya, teman-teman. Hal itulah yang harusnya kita pahami, bahwa ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan situasi supaya memperkeruh. Dan kalau misalnya kita dengar pemaparan tadi, maka kita sebenarnya sudah dapat berdiri dalam ranah atau bagian kita masing-masing. Oke, sahabat yang dikasih oleh Tuhan, bangsa Israel itu memang pilihan Tuhan. Pilihan Tuhan, dan itu bukan rahasia hanya khusus untuk Israel, tapi dalam kitab suci juga itu sudah menjadi khusus pilihan Israel itu pilihan Tuhan, teman-teman. Jadi pastilah mereka akan melakukan hal-hal yang mungkin di luar nalar, karena mereka sudah mengalami terlebih dahulu yang namanya pas saat ibadah, saat melakukan acara peribadatan mereka, justru dilakukan hal yang tidak baik oleh orang tersebut. Nah, teman-teman, mari cerdaslah ya. Jadi kita terus ikuti, semoga ada perdamaian yang baik ya, perdamaian yang baik, supaya ini tidak berkelanjutan, karena akan merugikan banyak pihak, begitu ya, banyak pihak termasuk Indonesia juga. Teman-teman, mari terus dukung dan kita doakan supaya ada titik terang dan perdamaian. Karena kita sebenarnya di dalam bangsa ini, dan juga sampai kita bertetangga dan bernegara, semua itu dijamin hak-haknya, teman-teman ya. Oke, semoga kasih Kristus menguasaimu dan memberikan kita damai sejahtera, karena Dialah sumber kasih itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia. Sampai di sini video saya, teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.